Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Mari Marcelino Wijaya dengan NIM 2415091090 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat, di mana untuk proyek yang saya buat itu berjudul Victory Gym Management System, di mana studi kasus di sini saya mengambil dari sistem manajemen eh, dari yang konvensional menjadi digital terbesar seperti itu. Untuk latar belakangnya, tentu masih proses administrasi gym dari sistem yang saya sebutkan dulu yang masih manual atau konvensional itu menjadi platform digital dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi personal dan pengalaman member, personal trainer maupun dari si adminnya. Terus apa sih tujuan yang dari proyek saya buat? Ini tujuan untuk yang pertama itu yang pasti untuk untuk administrasinya. Jadi memungkinkan calon member untuk mendaftar dari kapan saja, dari mana saja secara mandiri terlebih dahulu. Yang kedua itu untuk memverifikasi pembayaran digital, itu menyediakan fitur upload bukti transfer yang menggunakan via transfer maupun QRIS nantinya. Itu dapat mempermudah admin untuk memvalidasi pembayaran tanpa harus berbentuk fisik. Untuk cash masih tetap bisa. Yang ketiga itu manajemen masa aktif, itu dapat menghitung secara otomatis dan real time masa berlaku member dari harian hingga tahunan dan memprediksi status expired atau non aktif dari member tersebut. Terus yang keempat itu ada ekosistem terintegrasi, di mana bukan tiga peran utama yang saya sebutkan tadi. Dari pertama itu dari member, admin, dan trainer. Yang kelima itu ada check-in, yang fitur utama. Dan jadi dari berbentuk kartu fisik, itu bisa menggantikan absen manual dengan sistem scan QR, scan atau kartu digital yang dipakai member dan di-scan oleh pihak admin gitu. Dan pastinya langsung tercatat di sistem tersebut. Teknologi yang saya gunakan itu ada untuk PN-nya, saya pakai Laravel 11, terus menggunakan Laravel Phantom untuk sistem autentikasi keamanan, dan Carbon untuk logika perhitungan tanggal masa aktif secara real time, di mana Laravel di sini sebagai API yang nanti diterima oleh React di front-end. Yang kedua itu front-end-nya, saya pakai React.js dengan Vite sebagai build tools-nya. Terus antarmuka atau style-nya saya pakai Temi.js. Terus untuk database saya pakai MySQL, terdiri dari table user, table member, dan trainer, transaction, dan attendance. Terus untuk lainnya itu saya pakai Axios di front end, itu untuk komunikasi simple untuk kondisi data dari front end dan back end secara real time. Baik, di sini saya akan mendemokan secara langsung penggunaan dari manajemen gym yang saya buat. Di mana manajemen di sini saya prioritaskan untuk digital, terutama penggunaan handphone, di mana di sini juga bisa dalam penggunaan via tablet, desktop, karena sudah responsive design. Di sini saya akan coba untuk mendemokan untuk menggunakan handphone. Oke, yang pertama saya akan mencoba dari role member sebagai member. Di sini ketika member belum mempunyai akun, di sini bisa membuat akun. Pertama masukkan nama, misalnya, terus terus di sini masukkan nomor HP dan seperti itu, dan jenis kelamin, password, mau pilih paket apa misalnya, bisa paket bulanan, via bulanan, via apa, via transfer, pakai via transfer, terus di screenshot misalnya ini, daftar sekarang. Oke, di sini daftar browser. Sekarang kita masuk ke login yang tadi kita sudah buat tadi ya. Nah, setelah login, di sini akan masuk ke dashboard pertama dari sisi member, di mana di sini ada picture password data, ada profile, terus ada paket keanggotaannya, terus berafilnya kapan, sisa harinya kapan, terus stok tabung bunganya, terakhir masuk kapan, kartu digital, ini quick access, kemudian kita progress, bulan channel, dan riwayat. Kita masuk pertama, kita ingin masuk ke menu kartu
Kartu digital yang saya maksud di sini ada bentuk seperti ini, di mana di kartu digital ini kita bisa melakukan download dan dapat disimpan nanti ya, untuk melakukan scan atau bisa langsung ketika mau HP melakukan scan seperti itu. Terus yang fitur selanjutnya itu ada login, progress, di mana kita bisa mengecek progress. Di sini kita bisa membuat latihan napas selangkaran, misalnya chest day misalnya, dengan kategori kekuatan, terus durasinya berapa, 20 menit, kalorinya, estimasi kalori, misalnya 100 kalori, bisa disimpan. Dia akan tersimpan di database, dan misalnya kita buat sekali lagi untuk misalnya treadmill, terus kategori cardio misalnya, durasinya 50 menit, terus kalorinya estimasi kalori sekitar 200 kalori mungkin, terus disimpan. Nah, semisal kita, ternyata untuk menjadi salah atau tidak jadi melakukan latihan ya, tidak menghapus, di sini ada konfirmasi kalau menghapus dan terhapus. Dan ini akan sinkron kembali, ada satu sesi 50 menit dan 100 kalori seperti itu. Di sini juga bisa kita update tinggi badan, misalnya badan sekarang 80, tinggi 105, lemak estimasi sekitar 20%, kalau simpan. Dan ya, di sini ada estimasi BMI atau berat badan standar, atau ini termasuk obesitas normal atau bagaimana, itu nanti bisa cek di Google. Kita bisa lakukan update lagi juga tentunya, misalkan tinggi badannya salah, kita bisa lakukan update. Terus untuk di profile, kita bisa melakukan edit profile juga, saya kita mau menambahkan foto. Saya sudah batasin untuk fotonya itu di bawah 2 MB, jadi ketika di atas 2 MB maka ada ketentuan untuk mengganti fotonya. Terus email yang tidak dapat diubah, terus kita letak alamat, misalnya Banjar Bisma, bisa laki-laki, kita lakukan simpan. Otomatis profilnya terubah, terus untuk di dashboard juga sudah berubah untuk tampilannya. Seperti itu. Di sini saya simulasikan menggunakan desktop. Admin maksud saya. Jadi masih story admin. Ini kita masuk story admin, kita mendapatkan total bulanan, backup member aktif berapa, installation berapa, dan quick access dan sebagainya. Oke, untuk member, sini kita dapat melihat member yang aktif dan expired. Mungkin kita bisa melakukan perpanjang atau nantinya melakukan perpanjang dan sebagainya. Ini nanti saya akan demokan. Terus untuk transaksi, di sini kan tadi kita sudah membuat mendaftar sebagai Madena Sel tadi. Di sini hasil daftarnya itu bisa kita lihat di sini. Nanti kita bisa melihat bukti transaksinya. Apakah oke, bukti transaksinya sudah valid, berarti kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, di sini sudah lunas dan di sini sudah bertambah menjadi 3.100.000. Untuk sinkronisasinya juga sudah sama. Jadi untuk seperti itu, untuk transaksi dari member ke admin. Sekarang saya akan mencoba untuk fitur scan-nya. Baik, di sini saya akan mensimulasikan scan dari admin untuk mendata kehadiran dari member. Ini saya akan coba. Di sini saya sudah mendownload dari kartu digitalnya. Di sini saya akan coba membuka scanner. Ya, dan berhasil. Tadi sesuai yang sudah saya buat tadi, di mana jika berhasil maka scan berhasil dan status aktif dan lognya akan tersimpan di sini. Seperti itu. Itu tadi dari demo scan, di mana sudah jelas bahwa status aktif dari Madena Sel. Terus kita masuk ke profile. Dari profile itu bisa melihat role story apa, email story apa, dan bergabung setiap maksimal apa. Itu terlihat di sini. Untuk ini ada quick access lagi, dan terakhir dari segi trainer, termasuk sebagai trainer. Untuk trainer itu dashboardnya ada ucapan, terus ada profilnya juga, ada sesi berapa hari ini, ada berapa member, ada berapa yang selesai, itu sudah terintegrasi di backend. Terus untuk jadwalnya, kita bisa lihat jadwal sesi selesai hari ini, bisa masuk sesi, terus kita bisa lihat jadwalnya setiap harinya. Terus untuk member, kita bisa melihat member yang ingin join menjadi menjadi personal trainer atau ingin bergabung. Nah, maka akan tersimpan di sini secara JRB-nya. Sini bisa demo provider profile dari intinya sama dari profile dari member juga. Oke, kita balik ke awal. Mungkin itu demo singkat untuk websitenya. Saya akan mendemokan struktur folder atau filenya. Dimana untuk struktur folder dari sini saya membagi menjadi dua, yaitu untuk front end dan back end. Dimana untuk front end-nya di sini saya dari API saya kelola pakai Axios untuk ngambil dari back end. Itu terdapat di folder API. Terus untuk page-nya itu saya bagi menjadi 3 berdasarkan role dari admin, member, dan trainer, dan tambahan untuk bagian autentikasi.
di detik ini kan ada login dan register. Terus untuk di sisi admin itu ada dashboard, ada data member yang tadi, ada edit, ada profile, ada scan, ada tambah, ada transaksi. Terus dari member juga terus ada dashboard untuk member, edit profile untuk member, kartu digital untuk member, profile untuk member, dan progress untuk member, beserta riwayat membernya. Terus yang ketiga itu dari segi trainer, itu ada logo trainer, ada edit profile untuk trainer, jadwal latihan, pola member, profile trainer, dan progress dari setiap member yang dikelola oleh trainer, seperti itu. Untuk di bagian front end seperti itu, dan untuk route-nya saya seperti ini. Jadi untuk step pertama itu untuk awal merupakan langsung login, terus ada register dan seterusnya sampai trainer atau edit seperti itu. Terus untuk bagian backend saya buat dari sorry sorry Ah, untuk rutenya saya bagi seperti ini. Jadi itu untuk application dibuka oleh satu, untuk account user, terus member berdasarkan ID-nya, terus ada transaksi juga, ada attendance dan seterusnya. Untuk controller di sini ada attendance controller, yaitu mengelola untuk kedatangan dan memberikan apa saja yang diperlukan, ada out-nya juga. Terus ada dashboard controller, apa saja yang diperlukan untuk satu ke depan. Di sini misalnya ada total member, ada member dan seterusnya. Terus ada member controller, itu apa saja yang perlu diperlukan untuk validasi dan seterusnya. Terus ada member portal, di mana ini untuk mengelola apa namanya edit profilnya, di mana di sini ada penggunaan fotonya langsung, terus dan semacamnya. Ada transaksi, controller untuk melakukan transaksi. Terus ada model, ada beberapa buat untuk attendant, member, progress, terus ada transaction model, ada user model, ini bawaan, dan workstation ini untuk pas latihan setiap apa namanya mencatat latihan member dari member. Mungkin segitu dari saya. Saya tutup dengan Om Santi, Salam Harmon. Terima kasih.